Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa safiyina wa qurrati a'yunina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil jalalaini rahimahumallahu ta'ala wa qad sallahu sirrahuma wa adama nafa'a bi ulumihima wa barakatihima wa nafahatihima wa madatihima wa karamatihima fid darini amin. Surah An-Nisa ayat Yuridullahu liyubayyina lakum, menginginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya bahwa, itu namanya lam kai, lam menasab fi mudhari dengan wajib membantukan an setelahnya. Liyubayyina, supaya bahwa Allah menjelaskan bagi kalian syara'i'a dinikum, syariat agama kalian, wa masaliha amrikum, dan kemaslahatan urusan kalian. Kadangkala husnuzan manusia dengan Allah itu tidak semestinya, tidak sesuai dengan standar. Allah pengen manusia itu mendapatkan kebaikan, sehingga hukum dan syariat yang dijelaskan tujuannya adalah menjelaskan kemaslahatan urusan kalian. Tapi tetap aja dia beranggapan syariat Islam menyulitkan di dalam kehidupannya. Wa yahdiyakum, dan supaya bahwa Allah menunjukkan kepada kalian sunnah-sunnah. Apa arti sunnah-sunnah? Tara'iqah, jalan-jalan. Alladzina min qablikum, orang-orang dari sebelum kalian. Minal anbiya'i, dari para anbiya. Fit tahlili wat tahrim, dalam menghalalkan dan mengharamkan. Fatattabi'uhum, maka ikutilah oleh kalian akan mereka. Wa yatuba alaikum, dan supaya bahwa Allah menerima taubat atas kalian. Yarji'u bikum an maksiyatihi allati kuntum 'alaiha ila ta'ati. Yarji'u bikum, yarji'u artinya kembali, tapi karena dia muta'addi dengan huruf jar yaitu bi, maka yarji'u maknanya mengembalikan. Bahwa Allah mengembalikan kalian dari maksiatnya Allah, artinya maksiat kepada Allah, allati kuntum 'alaiha, yang dulu kalian berada di atasnya. Dulu di zaman jahiliyah, dulu ketika belum taubat, dulu ketika bergelimang maksiat, pengen Allah mengembalikan kalian ila ta'atih, kepada mentaatinya Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha tahu dengan kalian,
Hakimun, maha bijaksana, bima dabbarahu lakum, dalam apa saja yang telah Allah tata akannya untuk kalian. Penataan Allah itu sangat bijaksana. Penataan hidup mulai daripada penciptaan manusia sampai kepada akhir kesudahan manusia, dan semua yang ada terjadi di antara celah-celahnya, itu semua penataan Allah yang maha bijaksana. Maka jangan pernah komplain dengan penataan Allah. Alhamdulillah, inilah penataan yang baik untuk kita hari ini. Maka sering kita dengar, bukan sering kita dengar, sering kita baca dari ungkapan para ulama salafun saleh, hidup saya adalah melihat apa takdir Allah kepada saya untuk hari ini dan besok. Apa takdir saya, apa takdir Allah untuk saya pada hari ini. Sementara hidup orang yang merasa dia menguasai hidupnya, maka hidupnya adalah untuk menata masa depan. Saya hidup hari ini untuk menata masa depan, seolah-olah dia yang mengendalikan hidup. Nah, kalau kita pikir secara hakikat, mirip dengan Firaun. Memang dia tidak mengakui sebagai Tuhan, tapi dia telah mengakui, mengambil tugas ketuhanan, menata hidup. Pada dalam Al-Quran Allah katakan, Allah yang maha penata, Al-Mudabbir wallah. Yang menata itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kita. Kita adalah orang yang ditata. Ketika antum diminta untuk menata sebuah benda, sudah diletakkan di situ, jatuh lagi dia. Sudah diletakkan, jatuh lagi dia. Diapain? Dibuang. Nah, ini nggak mau ditata, dibuang saja. Kadang-kadang jenggot yang nggak mau ditata pun kita cabut saja. Disisir rapi, keluar jatuh. Disisir rapi, keluar. Nggak mau ditata. Nah, gigi gak kayak gitu kadang-kadang. Udah ditutup, dilobang, ditambal sakit juga. Gak mau ditata kayaknya. Cabut aja Pak Dokter. Cabut, buang, selesai. Kenapa dia gak mau ditata lagi? Nah, setiap yang tidak mau ditata dengan penataan yang maha bijaksana, maka akan dibuang, diserahkan kehidupan kepadanya. Ketika Allah telah menyerahkan kehidupan kepadanya, dia semakin tidak bisa menata kehidupan itu. Kalau begitu, kita pasrah dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, bukan berarti tidak berusaha. Jangan sampai jadi Jabariyah. Nah, berusaha tetap maksimal. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, Allah mencintai seseorang yang membuat suatu pekerjaan dengan cara mutskin. Cara mutskin. Mutskin itu artinya pasti, bukan asal saja. Buat gulai, berapa kelapanya, masukkan berapa yang ada, bawangnya berapa ada, masuk saja, garamnya sebungkus saja. Itu nggak ada mutskin. Kalau nggak suka yang asalan begitu. Tapi dalam waktu yang sama, hati harus tawakal. Perbuatan zahir harus usaha yang maksimal. Kalau dia tawakal dengan fisik, namanya Jabariyah. Jabariyah artinya, kenapa nggak kerja? Rezeki tidak Allah jamin. Kenapa antum nggak berobat? Kesembuhan di tangan Allah subhanahu wa ta'ala.
bukan pada obat. Itu bukan tawakal nama itu. Itu namanya konyol. Ketika salah seorang sahabat masuk masjid dan tidak mengikat ontanya, maka ditegur oleh Nabi SAW, ikat ontamu. Ya Rasulullah, saya tawakal kepada Allah. Apa kata Nabi? Ikat dulu, kemudian tawakal. Nah, artinya usaha maksimal dan hati serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum, dan Allah menginginkan bahwa Allah memberi taubat atas kalian. Karrarahu, Allah mengulang-ulangi akannya kalimat yatuba alaikum. Kenapa diulang? Liyubna alaihi, supaya dibina di atasnya kalimat berikut. Supaya dibina, artinya disambung di atasnya kalimat berikut. Wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima, dan menginginkan oleh orang-orang yang mereka mengikuti syahwat, menginginkan oleh orang-orang yang mereka mengikuti syahwat. Siapa orang yang dimaksudkan mengikuti syahwat dalam ayat ini? Pertama, Yahudi. Dia ikuti keinginannya sehingga dia tidak mau menyampaikan kebenaran Taurat kepada umatnya karena khawatir umatnya berpindah kepada ajaran Islam dan dia kurang, tidak ada pengikut. Yang kedua, Nasrani, juga sama. Kemudian Majusi, kemudian Zunah, para penzina. Mereka semua itu menginginkan antamilu, bahwa kalian condong, condong itu maknanya jauh dari kebenaran. Mailan azima, kecondongan yang besar. Ta'dilu anil haq, kalian berpaling dari kebenaran. Itu mana condong. Kalian berpaling dari kebenaran. Birtikabi ma hurrima alaikum, dengan melakukan sesuatu yang diharamkan terhadap kalian. Fatakunu mislahum, maka jadilah kalian seperti mereka. Ini keinginannya, keinginan daripada orang-orang yang ikuti syahwat tadi. Dia ingin menjerumuskan orang-orang baik, maka diberikanlah fasilitas, diberikan kemudahan demi kemudahan. Pertama, ketika seorang anak muda tidak mau merokok, dia akan dapat rokok gratis. Inilah, cobalah, mau sabung kue, coba, nggak bayar gratis. Ketika udah kecanduan, nggak bakalan dikasih lagi, beli sendiri. Nah, narkoba juga sama, dimasukkan dalam permen, dimasukkan dalam minuman, dimasukkan dalam tinta pulpen. Kalau udah mulai kecanduan, nah nanti baru beli sendiri. Kenapa? Tujuan mereka adalah supaya kalian semua mirip dengan mereka. Yuridullahu an yukhaffifa ankum, menginginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah memberikan keringanan dari kalian. Yushila alaikum ahkamas syar'i, memudahkan ia Allah atas kalian akan hukum-hukum syara'. Itu keinginan Allah, memudahkan
atas kalian akan hukum-hukum syara. Awal-awal Islam, satu muslim wajib berhadapan dengan 10 pasukan kafir. Kalau sekiranya kabur, dapat dosa besar. Allah berikan keringanan 1 lawan 2. Awal Islam, yang meninggal suaminya menjalani iddah selama 1 tahun. Kemudian Allah berikan keringanan 4 bulan 10 hari. Syariat agama sebelumnya, kalau najis menimpa pakaian atau benda, wajib dipotong dan digunting. Tapi bagi syariat Nabi Muhammad, diberikan keringanan dengan dicuci. Walaupun menang di medan perang, harta rampasan akan dibakar oleh api dari langit. Tapi bagi umat baginda Rasul, boleh dibagi-bagikan. Umat sebelumnya kalau ingin bertaubat, akan berkumpul di satu tanah lapang dan Allah akan turunkan awan hitam. Dan mereka diperintahkan untuk saling membunuh satu sama lain. Tapi bagi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, cukup dengan 2 tetes air mata, 2 rakaat pada jam 2 malam. Itu konsep arkun. Itu maknanya kemudahan. Allah menginginkan kemudahan kepada kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Apa maksud diciptakan manusia dalam keadaan lemah? La yasbiru anin nisa. Dia enggak bisa sabar dari wanita. Asal lihat sendal, ada sendal cewek, mana ceweknya? Nah, baru nampak sendalnya. Keluarlah ceweknya. Kata cewek usia 65 tahun. Oh, dasar nenek-nenek gatal. Sendalnya seksi begini padahal usia 65 tahun. Ente yang matanya gatal, maka neneknya gatal, dia pakai sendal cucunya. Wasyahawat, dan tidak sabar dari syahwat. Pengen lalu saja, pengen makan, pengen santai, nggak pengen puasa, nggak pengen sholat. Syahwat. Allah tahu hal itu, maka Allah berikan solusi untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian makan harta-harta kalian sesama kalian dengan cara batil. Janganlah kalian makan harta sesama kalian dengan cara batil, maksudnya dengan cara haram. Bisyar'i, dalam syarak. Mana contohnya? Memakan harta dengan cara jalan haram, seperti riba, seperti ghasab, merampas, memakai, ambil barang orang, memakai barang orang tanpa izin, memakan barang orang tanpa izin, mencuri, merusak. Itu maknanya memakan cara haram. Illa antakuna tijaratan antara diminkum, kecuali, akan tetapi, antakuna, antakoa, bahwa terjadi tijaratan, perdagangan. Dalam satu qiraah dengan nasab tijaratan, antakunal amwalu amwala tijaratan, bahwa adalah harta itu harta perdagangan.
Sadiratan antara minkum, yang muncul dari saling rela merelai dari kalian, dari saling ridho meridai dari kalian. Maka kata ulama, syarat jual beli itu sah kalau didasari dengan ridho, saling rela. Di mana letaknya kerelaan? Nah, nggak tahu juga. Dalam hati. Kerelaan itu dalam hati. Karena kita tidak tahu apa yang ada dalam hati seseorang, maka perlu ada lafaz yang menunjukkan atas kerelaan itu. Maka keluarlah rukun jual beli, ijab qabul. Berdasarkan ayat ini, antara minkum. Nah, sebagai bentuk wujud bukti daripada keridhaan yang ada di hatinya. Kecuali antakuna tijaratan, bahwa ada ia itu perdagangan. Dalam satu qiraat dan nasab, sadiratan antara minkum, yang muncul dari dasar saling ridho meridai dari kalian. Watiba nafsin, dan senang hati. Watibi nafsin, dan senang hati. Atau kepada taradin. Falakum an ta'kuluha, maka boleh bagi kalian bahwa kalian memakannya. Boleh bagi kalian memakannya. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian bunuh diri-diri kalian. Apa maksud jangan bunuh diri-diri kalian? Birtika bima yuaddi ila halakiha, dengan melakukan perkara yang menyebabkan kepada binasanya diri. Kata baik-baik. Garis bawahi di situ. Wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian bunuh diri-diri kalian. Artinya birtika bima yuaddi ila halakiha, dengan melakukan perkara yang menyebabkan kepada binasanya diri. Ayyan kana, di mana saja ada itu. Ayyan kana, di mana saja ada itu. Binasa dunia atau binasa di akhirat. Bisa dipahami? Apa hukum rokok? Haram. Ini dalilnya. Yang tanya mana dalil rokok haram. Nah, setelah baca ini berarti haram bunuh diri. Kemudian baca kotak rokok. Rokok dapat membunuhmu. Kata orang bodoh, saya nggak dapat rokok yang beli. Nah, yang membunuh pun itu rokok dapat. Nah, ini bukan rokok dapat nih, ini rokok dibeli di kedai. Ini rokok dibeli nggak membunuhmu, yang membunuhmu rokok dapat. Itu yang nggak belajar bahasa Indonesia. Itu pemahamannya. Memang ada ke itu pemahamannya. Rokok dapat. Jadi kalau dapat rokok dia nggak mau rokok. Kenapa? Rokok dapat membunuhmu. Rokok dibeli nggak ada masalah. Dapat itu bukan dapat di jalan. Merokok bisa membunuhmu. Jadi melakukan apa saja yang bisa kita mati, hukumnya haram. Pakai sepeda, motor, kencang, tanpa rem, tanpa lampu, haram hukumnya. Nah, irtikabi ma yuaddi ila halakiha. Kemudian manjat tebing.
Nggak ada gunanya, kecuali dia ambil sarang walet, ambil lebah, nggak ada masalah. Ini manjat tebing aja hobinya, manjat tebing, balap liar, kemudian pakai motor pelajang bukit itu, apa namanya, bukan cross, trail, terus sampai ke bukit-bukit di sana dipanjat. Nggak tahu apa yang dicari di situ. Itu semuanya yu'addi ila halakiha. Semua permainan, semua minuman, semua makanan yang menyebabkan kepada kematian, maka itu hukumnya haram dikonsumsi, haram dilakukan. Di antaranya ekstasi, sabu, morfin, ganja, apalagi ganja mobil. Yu'addi ila halakiha, apa saja yang menyebabkan matinya jiwa, ayan kana, di mana saja, baik dunia maupun akhirat. Kenapa ada pula akhiratnya? Dengan qarinah, innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah, ada ia Allah dengan kalian maha penyayang. Fi man'ihi lakum min dzalik, didalak melarangnya Allah bagi kalian dari hal itu. Ini orang-orang yang suuzon. Ketika dia dilarang dari perkara suatu perkara, dia beranggapan dia sedang dimusuhi, dia sedang direndahkan, dia sedang disulitkan. Tapi kalau Allah melarang kita dari suatu perkara, bukan karena ingin menyulitkan kalian, tapi bentuk wujud kasih sayang Allah kepada kalian. Larangan orang tua kepada anak, itu bukan wujud kebencian. Sudah, jangan makan coklat, jangan sering makan coklat, nanti giginya berlubang, habis. Ini makanannya coklat, permen, es. Dilarang oleh orang tua. Anak yang bodoh ini menganggap orang tuanya jahat karena dia tidak berhusnuzon. Tapi ketika dia berhusnuzon, ini kan orang tua saya, pasti larangannya wujud kasih sayang. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala kan Rabb saya, Sang Pencipta saya, Zat yang Maha Penyayang. Kalau dia melarang sesuatu, berarti tujuannya adalah bentuk kasih sayang, bukan pengekangan. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah adalah Allah yang kalian Maha Penyayang. Wa may yaf'al dzalika 'udwana. Siapa saja yang melakukan hal tersebut. Apa maksud hal tersebut? Manuhiyaan, perkara-perkara yang dilarang darinya. Udwanan, hal keadaan bermusuhan. Maksudnya apa? Tajawuzan, hal keadaan melampaui batas. Hal keadaan melampaui batas bagi perkara halal. Udwanan itu i'rabnya untuk hal. Nah, itu dicampur di situ. Tajawuzan makna udwanan, lil halal pelengkap makna udwanan, halun penjelasan i'rab udwanan. Wa zulma, dan hal keadaan zalim, takkid, melanggar aturan Allah karena kebencian, sengaja melanggar yang halal, zalim dan sebagainya. Fasaufa nuslihi nara, maka selagi kami akan jangan lakukan hal itu. Kamu tidak akan mampu dibakar dalam neraka. Nah, wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, dan adalah hal demikian di atas Allah Subhanahu wa ta'ala mudah, hainan, gampang. Gampang.
tidak seperti kita terhadap apa yang kita punya. Misalnya kita pelihara kambing 40 ekor. Ketika kita masukkan ke kandang, bandel dia. Setiap masuk ke kandang bandel. Yang bandel terkejar, tertendang. Setiap yang kita bandel terkejar, tertendang. Besok masih keluar dia, kita ambil, terpotong lehernya, kita makan. Bagi kita hayyin enggak itu? Hah? Mudah enggak? Bangkrut. Apa mudah? Ada yang patah kakinya, ada yang kurus, ada yang keguguran karena kena tendang. Kalau bagi Allah tidak, hayyin. Kalaulah semua umat ini semuanya murtad, semuanya kafir, semuanya syirik, ya Allah, ya Karim, kemudian mereka buat maksiat semuanya, lalu semuanya masuk neraka dan surga Allah kosong, apa urusan bagi Allah? Hayyin, gampang itu, ada urusan. Nah, mungkin seorang penguasa, mungkin seorang pemilik bisa berbuat seenaknya kepada apa yang dia miliki, tapi bagi dia itu enggak gampang. Hidupin lampu, kedip-kedip dia, gampang. Ambil tangkai sapu, terpukul. Nah, memang mukul gampang, tapi malah gelap. Nah, kulkas nggak mau dingin-dingin ya, teroboh kan, bakar, kan gampang. Besok nggak ada lagi kulkas. Jadi bagi kita efeknya itu berat. Bagi Allah hayyin. Apakah karena banyak orang-orang murtad, banyak orang-orang maksiat Allah pusing? Nggak ada. Wa kana dzalika 'alallahi hayyina yasira, maknanya hayyina. Semuanya itu bagi Allah gampang. Yang rugi kita. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna ankum, jika kalian menjauhi kabair, dosa-dosa besar, dosa-dosa besar. Imam Zahabi kumpulkan 70 dosa besar dan kita al-kabair. Ma tunhauna anhu, sesuatu yang dilarang kalian darinya. Apa itu dosa besar? Apa bedanya dosa besar dan dosa kecil? Bagaimana kita mengelompokkan ini dosa besar, ini dosa kecil? Menurut penjelasan ulama, wahiyya, dan dianya dosa besar adalah ma warada 'alaiha wa'idun, sesuatu yang warid di atasnya oleh ancaman. Nah, itu dosa besar berarti. Penjelasan yang lebih lengkap dari ulama yang lain adalah dosa besar adalah sesuatu yang kalau dilakukan ada hukuman hadnya atau ada ancamannya, atau ada menggunakan bahasa la'an, lan'un, la'an, yal'an. Nah, mal'unun, nah, itu dosa besar berarti. Yal'anullah, la'ana Rasulullah, fa'alaihi azabun syadid, fajlidu mi'ata jaldah, itu ada hadnya. Itu semuanya kategori dosa besar. Riba ada hadnya? Tidak, tapi berat ancamannya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi, apakah salah seorang kalian mau makan daging kawannya, daging saudaranya? Mau jadi kanibal? Tidak. Berarti ancamannya berat. Nah, di sini definisinya sangat ringkas sekali. Ma warada 'alaiha wa'id, dosa besar itu adalah sesuatu yang warid di atasnya ancaman. Contohnya qatli, membunuh. Membunuh apa, Zahran? Yang dosa besar. Membunuh apa? Membunuh orang.
Itu sahabat-sahabat bunuh orang kafir di medan perang. Bunuh orang Muslim. Atau ada sahabat yang berzina dilempar dengan batu sampai mati? Bunuh orang tanpa hak. Qatlun nafsi bighairil haq, membunuh tanpa hak. Dan zina. Wasariqah, mencuri. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hiya ila sab'i mi'ah aqrabu. Dianya dosa besar kepada jumlah 700 hampir. Kepada jumlah 700 hampir. Imam Az-Zahabi hanya mengumpulkan 70. Masih ada kesempatan bagi antum mengumpul 630 lagi. Carilah 630 lagi, masih ada kesempatan untuk mengumpulkan. Jadi ada Al-Kabair Persi 2 karangan Kiai Haji Muhammad Soleh Galang Insan. Galang Insan. Masih ada fasilitas untuk ngumpulin dosa besar. Imam Az-Zahabi baru 70, ya, hampir 700. Anggaplah 650. Ya, kira-kira 500-an lagi. Gak usahlah antum cari 500, cari lagi 70 lagi sudah. 70 dosa besar Persi. Salah satunya adalah merokok, menyabu, ngelem, main PS, balap liar. Dengan dalil-dalilnya, tentu dengan dalil-dalilnya. Nah, Masya Allah, lebih hampir kepada 700. Kalau kalian mau menjauhi dosa-dosa besar tersebut, nukaffir ankum sayyiatikum, niscaya kami akan hapuskan dari kalian sayyiatikum. Apa artinya sayyiat? Saghairat bitta'at, dosa-dosa kecil dengan ketaatan. Dosa-dosa kecil dengan ketaatan Allah hapuskan. Dengan air wudu hilang dosa yang tadi setelah zuhur. Dengan wudu salat asar hilang dosa pada asar ketika main bola. Dengan wudu salat maghrib bila kenapa? Demam hilang dosa. Sakit gigi hilang dosa. Asam lambung, sakit mata, itu semua menghilangkan dosa-dosa kecil. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dosa kecil itu. Man qama Ramadan, man qama lailatal qadri, siapa yang dah mengumpulkan hadis ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi? Damin? Siapa yang menyusun? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Berapa hadisnya? Coba baca, Mas. Enggak ada. Astagfirullah, udah. Catatan antum berapa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa saja amalannya? Nah, itu dosa kecil maksudnya. Dosa kecil itu Allah hapuskan dengan taat. Kemudian wa nudkhilkum atau kepada nukaffir mudkhala. Kami akan masukkan kalian ke tempat masuk. Dua qiraah di situ dengan dhamma mim. Mudkhala,
Atau dengan fathah mim, madakhala, artinya idkhalan. Idkhalan itu mudakhalan, kami masukkan kalian akan benar-benar masuk. Itu idkhala. Kalau kita tafsirkan mudakhala dengan idkhala, karena mudakhala bisa saja isim makan, bisa saja masdar mimi. Mudakhala itu bisa saja masdar mimi, maka penafsirnya idkhalan. Kalau kita tafsirkan dengan mudakhala itu masdar mimi, penafsirnya adalah masdar, maka i'rabnya untuk maf'ul mutlak. Kami akan masukkan kalian benar-benar masuk. Tapi apabila kita tafsirkan mudakhala dengan maudhi'a isim makan, maknanya adalah kami masukkan kalian ke tempat masuk karima yang mulia. Apa itu? Surga. Gampang aja syaratnya. Tajtanibu kabair. Hindari dosa besar. Oh begitu, oke lah. Saya buat dosa kecil saja. Nggak boleh berniat dosa kecil. Nggak boleh. Hindari dosa besar. Keterlibatan dosa kecil tanpa sengaja dapat pengampunan dengan keberkahan taat. Nanti di akhirat Allah masukkan ke dalam surga. Sudah masuk surga, silakan di situ mau mabuk. Mabuk aja situ. Kami sediakan satu sungai khamar. Ya Allah, saya mau nyabu situ. Walakum fiha ma tastahi anfusukum. Mau nyabu juga boleh. Bagi kalian di situ apa saja yang kalian mau. Apa yang kalian mau? Nyabu? Morfin? Gudang garam? Jisamsu? Dikasihlah dia jisamsu. Pas itu mana apinya? Oh ya Allah. Tuh masuk ke neraka api situ. Masuk neraka lagi dia. Gara-gara pengen merokok di surga. Kenapa apinya nggak ada di situ? Apinya di neraka. Saking candunya dia turun juga ke neraka itu, akhirnya nggak bisa keluar lagi. Insya Allah kasihan orang kecandu rokok itu. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Janganlah kalian berangan-angan. Janganlah kalian berangan-angan akan sesuatu yang memberikan kelebihan oleh Allah, bihi dengannya sesuatu, akan sebahagian kalian atas sebahagian yang lain. Min jihati dunia, dari sisi dunia, awiddin atau sisi agama. Li'alla yuaddi ila tahasudi wa tabaghud, supaya tidak menyebabkan kepada saling berdengki-dengkian dan saling benci-membenci. Nah, itu sebabnya Nabi SAW memerintahkan untuk selalu duduklah kalian bersama orang-orang miskin. Karena ketika kita dengar cerita-cerita mereka, kita akan bersyukur kepada Allah. Tapi ketika duduk bersama orang-orang kaya, maka akan muncul niat tatamannau. Saya pengen jugalah kayak bapak itu ya, punya mobil satu garasi 70 mobil. Mau jugalah. Itu tatamannau, menginginkan sesuatu dari sisi dunia. Itu dia dari sisi agama juga nggak boleh. Tapi ghibtoh boleh. Ghibtoh. Tapi tatamannau nggak boleh, yang berakibat kepada dengki, benci.
Saya benci lihat dia. Kenapa? Hidungnya mancung, masa enggak? Hah? Kenapa antum benci? Itu asbabnya apa? Karena dia hidung pesek, pengen hidung mancung juga. Ya Allah, saya pengen hidung ke hidung dia lah. Tapi enggak juga hidungnya kayak hidung itu aja. Sayang pesek hidung saya. Pesek juga lah hidung dia. Nah, itu dunia. Saya rasa dalam hal itu enggak ada. Tapi kalau udah soal bisnis, apalagi bisnis yang sama, di tempat yang sama, sama-sama dagang kain di pasar raya, kita di sini, dia di situ, pengunjung dia ramai, pengunjung kita sepi, hanya lalat-lalat hijau yang datang kadang. Sibuk aja musuh lalat. Nggak ada yang nawar baju ini. Di situ ramai sekali. Pasti dengki. Kapan dengki itu muncul? Karena tatamannau ma faddalallahu ba'dakum ala ba'. Kalian mengangan-angankan sesuatu yang Allah berikan kelebihan kepada yang lain. Tapi ketika tidak kita angan-angankan, takdir Allah itu memang rezeki dia begitu. Selesai. Tak ada lagi saling mendengki dan sebagainya. Naam. Lirijali nasibum mimma iktasabu. Bagi laki-laki ada jatah nasib. Maksud nasib di sini adalah sawabun, pahala, mimma iktasabu, dari apa yang mereka usahakan, bisababi ma'amilu, dengan sebab sesuatu yang mereka lakukan, yang mereka amalkan dari jihad dan selainnya. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Bagi wanita-wanita juga ada pahala dengan apa saja yang mereka usahakan. Apa usaha mereka wanita untuk mendapatkan pahala? Bukan jihad, tapi ta'ati azwajihinna, mentaati suami-suami mereka. Mentaati suami-suami mereka. Yang keluar rumah, okay. Masa itu, okay. Jangan mandi 3 hari, okay. Saking taat dia kepada suaminya. Nah, itu sarana untuk mendapatkan surga bagi wanita. Kalau kalian para wanita mau keluar rumah, pamit sama suami, bukan pamit, izin. Nah, ini mengasih tahu aja. Bang, saya besok ke Jakarta. Apa itu? Arisan? Enggak boleh, uang saya. Nah, kalau kamu ikut mau belikan saya tiket, kalau enggak tinggal sini urus anak. Itu gawat itu. Itu istri neraka itu. Mendingan terceraikan, cari yang lain, ahli surga. Itu ahli neraka. Dilarang kagak mau dilarang. Wa hifzi furujihinna, dan amalan wanita untuk mendapatkan surga adalah menjaga farad-farad mereka. Dipelihara baik-baik, disimpan rapi-rapi. Farad artinya di sini aurat, kehormatan. Nazalat lamma qalat Ummu Salamah. Turun ayat tersebut tatkala berkata Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha, laitana kunna rijalan fajahadna. Aduhai, kalaulah dulu kami ini laki-laki, maka kami akan berjihad. Ini wujud bentuk daripada kecemburuan seorang sahabiah atas amal jihad yang tidak mampu dia lakukan. Dia pengen juga mendapatkan pahala jihad, karena jihad itu janjinya surga.
Sayyidatina Ummu Salamah katakan, aduhai kalaulah kami ini laki-laki, maka kami akan berjihad juga. Sangat disayangkan laki-laki hari ini yang pengen jadi perempuan. Sahabiah yang perempuan pengen jadi laki-laki, pengen jihad. Kamu sudah dikasih kelamin laki-laki, kamu ganti. Operasi transgender. Jadi bikin laki-laki kamu pakai lipstik. Perkenalkan, nama saya di siang hari Doni, malam Dania. Ada pula dua nama. Innalillah. Wa kana lana mislu ajrir rijal, dan adalah bagi kami, kata Sayyidatina Ummu Salamah, seperti pahalanya laki-laki. Kata Allah, enggak usah komplain dengan takdir. Laki-laki ada pahalanya dengan usaha, yaitu jihad. Perempuan ada pahalanya dengan usaha, yaitu menyiapkan fasilitas jihad untuk suaminya. Was'alu, mohonlah kepada Allah. Ada pakai hamzah, ada tanpa hamzah. Kalaupun pakai hamzah, bacanya was'alu juga, hamzah wasal. Ada qiraah yang menuliskan hamzah wasalnya, setelah waw itu ada hamzah tapi enggak dibaca. Ada yang tanpa hamzah, dibuang hamzah wasalnya, karena asalnya is'alu. Mintalah kepada Allah min fadlihi, dari karunia-Nya Allah, ma ihtajtum ilaih, apa saja yang kalian butuh kepadanya, yu'tikum, niscaya Allah akan berikan kepada kalian. Dan keberkahan ayat ini, dan kita meyakini ayat ini, antum doa dalam hati, mintalah yang dibutuhkan kepada Allah. Apa yang antum minta, Umar? Oh, surga, Masya Allah. Sawang 51 miliar. Surga ya juga, Mas. 6. Sesuatu yang kalian butuhkan. Biasanya butuh surga, itu kan udah di akhirat. Maksudnya fasilitas untuk mentaati Allah. Ma ihtajtum ilaih was'alullaha min fadlih, mintalah kepada Allah dari karunia-Nya. Maksudnya apa saja yang kalian butuhkan, niscaya Allah berikan kepada kalian. Jangan minta sesuatu yang enggak butuh. Innallaha kana bikulli syai'in alima, sesungguhnya Allah ada, ia Allah dengan setiap sesuatu itu Maha tahu. Nah, kadangkala kata kita butuh, tapi kata Allah, antum belum butuh. Tadi salah satu doanya Angga minta uang. Kata Allah, antum belum butuh uang. Kalau antum punya uang, nggak bakalan mondok lagi. Pasti buka restoran deh. Allah tutup di akhir ayat apa? Innallaha kana bikulli syai'in alima. Maka jangan kecewa kalau sekiranya yang diminta tidak Allah kabulkan, karena Allah tahu apa yang kamu minta itu bukanlah kebutuhanmu. Bukan kebutuhanmu. 6. Limbe minta sisi, ya Allah beri. Kalaulah limbe Allah beri sisi, jadi ikan sapu-sapu dia, nggak jadi limbe lagi. Atau limbe limbat. Bahasa Indonesia limbe itu limbat. Ikan
kan mirip dengan ikan lele, tapi ada taringnya, hidup di sungai. Kenapa nama itu? Mirip lele tapi punya racun di kepalanya. Ada? Dia bukan ikan laut, mana tahu dah nih? Ikan sungai. Misal lele lah yang antum tahu. Kata lele, ya Allah berikan aku sisik. Kata Allah, kamu nggak cocok ke sisik. Justru kalau saya kasih kamu sisik, kamu nggak akan dimakan. Orang anggapnya kamu ikan sapu-sapu. Maka Allah, innallaha kana bikulli syai'in alima. Antum calon ulama, minta ini apa misalnya? Apa dia minta dia? Motor RX misalnya, RX King. Allah nggak beli, nggak diberi. Kenapa? Nggak cocok. Itu polis punya. Kalau polis minta itu pasti Allah kasih. Ke santri nggak Allah kasih. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Allah berikan sesuai yang kita butuhkan. Kadang-kala kita minta sesuatu, kata Allah itu bukan kebutuhanmu. Nah, tapi seminta lipstick misalnya, nggak akan dikasih oleh emaknya. Dikasih nggak? Enggak, bukan kebutuhanmu. Tapi dia nangis saja minta. Nggak bakalan dikasih. Nah, begitulah kita berhusnuzan dengan Allah. Sudah kita doa dan doa, pada menurut kita yang kita doakan itu bagus, tapi Allah belum kabulkan. Berarti Allah tahu di situ tidak ada kebaikan buat saya. Nah, bisa saja kebaikan untuk orang lain, tapi tidak ada kebaikan buat saya. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Wa minhu, dan di antara alimnya Allah dan di antara maha taunya Allah adalah mahallul fadli, tempat karunia, menempatkan karunia-Nya. Nah, itu Allah tahu di mana dia bisa tempatkan karunia ini, di mana dia tempatkan karunia ini, sama siapa diberikan karunia ini. Dan juga tahu dengan permintaan kalian. Sehingga ulama sufi mengatakan, qad kafani ilmu rabbi an su'ali wa ikhtiyari. Jadi enggak doa-doa lagi ulama sufi. Kenapa? Allah sudah tahu dan permintaan kalian. Tapi sebagai wujud ibadah, doa juga. Kenapa kamu enggak doa? Allah tahu kok apa yang Allah mau kasih ke saya. Doa itu adalah inti dari sebuah ibadah. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi masing-masing, baik rijal laki-laki dan nisa perempuan, kami jadikan mawali. Mawali artinya asobah. Asobah, yu'tauna, yang diberikan kepada mereka, mimma tarakal walidan, dari apa saja yang ditinggalkan oleh kedua orang tua, wal aqrabun, dan oleh karib kerabat, lahum, bagi mereka, minal mal, dari harta. Karib kerabat mereka dari harta. Itu ada yang namanya mawali. Asobah, yaitu keluarga dari ahli waris, keluarga daripada yang meninggal yang mengambil harta tanpa ada kadar yang ditetapkan. Berapa sisa dia dapat, diambil semuanya. Itu disebut dengan asobah. Sudah belajar faraid? Fathur Rahman Ramadan. Dah lengkap nama antum sebutkanlah asobah. Tak tahu? Hah? Lupa? Ilyas?
kakek, saudara laki-laki, apa? 3 asabah. Sudah 3 diacak lagi. April. Nggak tahu. Tuh belajar asabah untuk mana? Hah? Mendoa. Insyaallah. Asabah yang pertama adalah anak laki-laki, yang kedua anak laki-laki dari anak laki-laki, kemudian bapak, kemudian kakek, kemudian saudara laki-laki seibu sebapak, kemudian saudara laki-laki sebapak, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak, kemudian paman yang seibu sebapak, kemudian paman yang sebapak, kemudian anak laki-laki dari paman seibu sebapak, kemudian anak laki-laki dari paman sebapak, kemudian mantan budak, mantan sayyid. Nah, maulal mu'tik itu namanya asobah dari kalangan laki-laki. Sebutkan ihsan asobah kalangan wanita. Hah? Enggak ada asobah kalangan wanita, semuanya laki-laki. Ada ibu pula deh. Yang sobat itu ya laki-laki, mana ada wanita. Walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum, dan orang-orang yang mengakad oleh sumpah-sumpah kalian. Aqadat itu pakai alif dan tanpa alif. Dua qiraah di situ. Ada pakai alif, ada tanpa alif. Baca Dani pakai alif. Hah? Oke, aqadat. Ibin baca pakai alif. Hah? Aqadat. Aqadat. Ihsan baca pakai alif. Walladzina aqadat pakai alif, tanpa alif. Di sini tanpa alif. Coba antum baca pakai alif. Hah? Walladzina aqadat. Kalau fi'il madhi pakai alif, di mana letaknya alifnya? Bisa di ujung. Bisa antum buat jadi jamak muannas. Aqadat pakai alif, aqadat tanpa alif. Dua qiraah. Dan orang-orang yang mengakad oleh sumpah-sumpah kalian, aiman itu jamak yamin. Jamak apa, Bu? Hah? Yaminun dijamak menjadi aimanukum, jamak apa? Jamak muzakkar yang salim. Mana wawunya? Dibuang. Ya Karim. Apaan yang apa? Jamak taksir. Yaminun yaminani aimanukum.
dengan makna sumpah. Yamin di situ maknanya sumpah. Dan orang-orang yang mengakad oleh sumpah-sumpah kalian, itu menurut satu tafsiran. Makna kedua maknanya adalah yadu, dan orang-orang yang mengakad oleh tangan-tangan kanan kalian. Aimanukum, ada makna aimanukum yamin tangan kanan, ada makna yamin sumpah. Jadi ada dua makna yamin. Muhammad yamin artinya Muhammad sumpah, atau Muhammad tangan kanan. Yaminun, yaminani, aimanun, itu maknanya. Tafsirannya apa? Tafsirannya adalah hulafa'ul ladzina ahadtumuhum. Hulafa, orang-orang yang berjanji setia. Orang-orang yang berjanji setia, yang mereka telah berjanji kalian kepada mereka di zaman jahiliyah untuk memberikan pertolongan dan untuk memberikan warisan. Fa'atuhum nasibahum, maka berikanlah oleh kalian kepada mereka sekarang akan jatah mereka, hududahum, jatah-jatah mereka, minal miras, dari harta warisan, wa huwa sudusu, dia adalah 1/6. Kita ulang kembali, kemarin juga kita sudah pernah bahas, ada yang namanya halif, yaitu orang yang mengikrarkan janji setianya kepada seseorang, atau suku kecil mengikrarkan janji setianya kepada suku yang kuat. Suku yang kuat setelah itu akan memberikan jaminan, kalau kalian diserang kami akan menyerang, kalau kalian butuh bantuan kami akan bantu, kalau kami meninggal kami akan berikan kalian sebagian harta warisan dari kami. Nah, maka hari ini kata Allah, berikanlah. Mungkin di antara kalian ada yang janji dulu di zaman jahiliyah dengan orang-orang tertentu. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida, sesungguhnya Allah ada ia di atas setiap sesuatu, maha menyaksikan, muttali'an, memperhatikan. Allah memperhatikan. Jangan pernah menganggap Allah tidak memantau apa yang kita lakukan. Jangan pernah beranggapan Allah tertidur dari apa yang kita buat. Selagi kita melakukan perkara ma'ruf, perkara baik dengan niat ikhlas untuk membantu agama Allah, Allah tahu hal itu. Dan Allah akan memberikan bantuan ketika kita memerlukan. Tapi apabila kita punya niat yang menyesatkan atau merusak agama dan lain-lain sebagainya, Allah juga tahu. Nah, wa minhu, di antaranya yang Allah saksikan itu adalah halukum, keadaan kalian. Halukum, keadaan kalian. Wa hadza mansukh, ayat tadi sudah dinasakh. Ayat yang mana? Ayat yang memerintahkan memberikan 1/6 harta warisan kepada orang-orang yang berjanji setia dengan satu keluarga atau satu individu. Mansukh dengan firman Allah yang berbunyi, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'd. Ulul arham, orang-orang yang ada hubungan rahim. Orang-orang yang ada hubungan rahim, sebagian mereka lebih layak dengan sebagian yang lain. Lebih layak dengan sebagian yang lain. Bukan orang yang kamu angkat menjadi janji setia di dalam hidupmu, tapi rahim
keluarga dekat, karib kerabat itu lebih layak mendapatkan harta warisan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki itu adalah pemimpin, musallitun, orang-orang yang berkuasa, 'alan nisa'i, di atas wanita-wanita. Yu'addibunahunna, mereka mendidik akan mereka wanita. Yu'addibunahum hunna, mereka mendidik, yaitu laki-laki, akan mereka wanita. Wa ya'khuduna, dan mereka memegang atas tangan-tangan mereka. Laki-laki memegang tangan perempuan, artinya tangan istrinya. Bukan istri bebas daripada tangan laki-laki. Dia mau kemana saja terserah dia. Tinggal ngasih informasi, bang saya nggak pulang malam ini. Mau makan dami situ. Besok saya terlambat juga pulang dari Unian. Zuhur barale. Sore besok pasti belum pulang. Ada syukuran anak kawan. Itu berarti wanita itu sudah lepas daripada kontrol laki-laki. Laki-laki yang kontrol mereka dan mendidik mereka. Bagaimana caranya laki-laki bisa mendidik? Bagaimana caranya laki-laki bisa mengontrol? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, dengan sebab Allah berikan kelebihan dengan sesuatu yang memberikan kelebihan oleh Allah sebahagian mereka manusia, yaitu kalangan laki-laki, ala ba'din, atas sebahagian yang lain, yaitu wanita. Itu penjelasan ayat secara umum. Kenapa laki-laki yang mendidik? Kenapa laki-laki yang mengontrol? Karena Allah berikan kelebihan laki-laki di atas perempuan. Ditafsirkan oleh Imam Jalalain, bitafdilihi lahum alaihinna bil ilmi, dengan melebihkannya Allah bagi mereka laki-laki atas mereka perempuan dengan ilmu. Dengan ilmu. Maka bagaimanapun satu kelas misalnya belajar, ada laki-laki situ, ada perempuan. Itu kalau kita lihat skala agama ya, bukan dunia. Penguasaan ilmu agama dari setiap pelajar itu tetap didominasi oleh laki-laki. Nah, tetap didominasi oleh laki-laki. Perempuan itu kadang lambat mengertinya. Sudah lambat mengertinya, cepat lagi lupanya. Tapi ada juga sebagian perempuan yang mereka lebih mengerti daripada laki-laki. Tapi secara garis besar itu santriwati, santriwan lebih menguasai dengan ilmu pada wati. Nah, yang kedua dilebihkan dengan akal. Nabi bersabda, akal laki-laki itu 9, nafsunya 1. Akal perempuan 1, nafsunya 9. Yang ketiga Allah lebihkan dengan wilayah, kekuasaan, leluasa. 6, leluasa. Dan selain demikian, itu modal yang Allah berikan untuk mengatur kehidupan wanita. Yang kedua, bima anfaku, dengan sebab sesuatu yang mereka nafkahi alaihinna, di atas mereka wanita, min amwalihim, dari harta-harta mereka,
laki-laki. Catat Ilyas. Jangan cari anak orang kaya. Jangan cari bini lebih kaya. Gaji antum honor MDA 700.000. Nikah sama dokter spesialis 7 juta sebulan. Antum mau ngatur? Gak bisa. Gak bisa. Kenapa gak bisa? Karena syarat ngatur itu adalah bima anfaqu min amwalihim. Karena asbab mereka yang memberi nafkah. Solatlah, capek nih pulang kerja, solat. Kamu yang solat. Enggak senang barangkek di Ziko. Coba. Enggak ada kamu zapun hidup. Kamu datang hanya modal sawakot aja di sini. Naam, agak susah. Mendingan satu level, susah sama susah, atau kita lebih dikit. Lihat ayatnya. Kenapa hari ini rumah tangga hancur? Karena banyaknya wanita karir. Wanita karir mana bisa diatur oleh laki-laki. Sepatunya banyak, sendal banyak, baju tiap beralih ada. Harus matching baju dengan warna tas, sampai warna sendal, warna lipstick satu warna. Pulang ke rumah capek, pakai bedak beras. Dia ada suami kok kayak bakwan mukanya. Di dalam rumah kayak bakwan, di luar dia berdandan untuk orang lain. Ketika suaminya tegur, suaminya diusir. Kenapa? Tidak ada power. Powernya adalah bima anfaqu min amwalihim. Fasolihat, maka wanita-wanita yang soleh, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atus solihah. Dunia itu intinya perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang soleha. Apa wanita yang soleha itu? Konsepnya galang. Lihat di Quran ayat An-Nisa ayat 34. Siapa wanita soleh yang mau antum cari? Lihat konsepnya di ayat 34. Dan salah konsep. Oh, bercadar soleha. Belum tahu mas? Kenapa Rifki bising? Belum tahu. Fasalihat, maka wanita-wanita yang soleh minhunna dari mereka adalah qanitatun. Itu syarat pertamanya. Apa arti qanitatun? Muti'atul li azwajihin. Wanita-wanita yang taat kepada suami-suami mereka. 2. Hafidhatul lil ghaib. Wanita-wanita yang menjaga ketika suaminya enggak ada. Ai li furujihinna, menjaga bagi kehormatan-kehormatan mereka, wa ghairiha, dan yang lainnya, fi ghaibati azwajihinna, ketika tidak ada suami-suami mereka. Bima hafizahunnallah, dengan sesuatu yang menjaga akan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Haitsu awsa alaihinna azwaj,
ketika berpesan di atas mereka oleh suami-suami mereka, sesuai dengan pesan terhadap mereka, sesuai dengan pesan atau wasiat terhadap mereka oleh suami-suami mereka. Itu aja konsepnya. Taat kepada suami, jaga kehormatan, itulah wanita solehah. Titik. Kalau terjadi problem dalam rumah tangga, sudah kita pilih dengan sesuai dengan konsep itu, tapi ada aja terjadi keganjalan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Allah katakan, wallati takhafuna, dan wanita-wanita yang kamu khawatir akan nusuz mereka. Apa itu nusuz? Isyanahunna, maksiatnya mereka bagi kalian. Maksiatnya mereka bagi kalian. Kalian khawatir mereka sudah maksiat kepada kalian, baru dikhawatirkan, belum nampak, belum terbukti dia maksiat, tapi baru dikhawatirkan dengan cara zaharat imaratuhu, telah nampak tanda-tandanya, telah nampak tanda-tandanya. Fa'izuhunna, maka nasihatilah olehmu akan mereka. Itu solusi pertama, nasihati olehmu akan mereka. Apa maksud daripada isi nasihat itu atau intinya? Fakhawifuhunnallah, buat takut oleh kalian akan mereka kepada Allah. Buat takut oleh kalian mereka kepada Allah. Diminta teh, dibuatin kopi, tanda nusus. Angga minta kopi, dia bilang kopi, tapi nggak ada gula. Kenapa pahit kopinya? Kan bilang kopi tadi, nggak bilang gulanya. Itu dia cari gara-gara itu. Nasihati, surgamu adalah di bawah telapak kakiku. Kalau saya nggak ridho, Allah juga nggak ridho. Nah, itu maknanya khawifuhunna. Bagaimana dia mau bisa menasihati sementara dia tidak punya ilmu agama? Maka disebutkan di awal tadi, kamu kalau mau jadi pemimpin mesti memiliki kelebihan dalam hal ilmu. Kalau nggak ada ilmu, bagaimana caranya? Bawa ke pengajian masturat. Itu caranya. Pesan sama mubayinnya, Ustaz, masalah ini singgung dikit. Masalah apa itu? Kopi nggak kasih gula. Tinggal bisik saja, selesai. Lepas itu nggak bisa juga berubah. Wahjuruhunna fil madaji', tinggalkan oleh kalian akan mereka di tempat-tempat tidur. Tinggalkan oleh kalian akan mereka pada tempat-tempat tidur. I'tazilu ila firasin akhara, menyingkirlah kalian, berpindahlah kalian ke tempat tidur yang lain. Nah, sudah nasihati nggak ada aja perubahan, malah tambah parah dilihat. Minta kopi kasih dia garam. Kenapa kasih garam? Biar ngojek nggak ngantuk. Mantap juga kan, kopi kasih garam nggak ngantuk. Nah, besok nanti malam antum tidur di sofa saja, di bagian luar. Nah, kemudian sambil tidur baca buku tentang akhirat. Atau kalau nggak pandai baca buku, setel film hantu. Dia tinggal di dalam. Nah, antum di ruang tamu, besarkan volumenya. Takut dia
Kayaknya perlu suami saya ini. Besok baru kopi kasih gula. Wahjuruhunna fil madaji', tinggalkan mereka pada tempat-tempat tidur. In azharna nusuz, jika mereka menampakkan nusus. Sudah ditinggalkan juga enggak ada masalah buat dia. Setahun suami tidur di kursi depan tuh santai aja dia, tidak ada perubahan. Kalau begitu wadribuhunna, pukul olehmu akan mereka. Semangat laki-laki itu memukul. Tunggu dulu. Darban ghaira mubarrih, pukulan yang tidak melukai. Pukulan yang tidak melukai. Pukul pakai sorban saja, pakai sejadah, jangan pakai TS. Antum pula masalah 3 kali patah di tulang betis ya. Mana lagi memperbaikinya itu? Tidak di muka, tidak mematahkan tulang, tidak mengalirkan darah, hanya pukul yang sifatnya mendidik. Maka siapkan di rumah, taruh di situ rotan lebih besar untuk emaknya, situ untuk anaknya. Ini 2 rotan di situ. Masya Allah, rahimallahu imra'an, semoga Allah rahmati orang-orang yang menyimpan rotan untuk keluarganya. 6. Kapan dipukul? Illam yarji'na bil hijran, jika mereka tidak berubah, jika mereka tidak kembali kepada ketaatan dengan sebab ditinggalkan tadi. Sudah dipukul enggak berubah juga. Kalau begitu jatuhkan talak 1. Tunggu berita sebulan, 2 bulan, kemudian sebelum habis iddah rujuk. Setelah rujuk, lihat perkembangan. Setelah rujuk ini enggak berubah juga, talak seberumpun bambu, kemudian cari yang lain. Gitu rumusnya. Ya Karim. Oke. Tapi kalau sebaliknya bagaimana? Setelah dinasihati, setelah dibawa ke pengajian, setelah dibagikan masukan ilmu agama, akhirnya mereka taat, mereka setia. Fa in ata'nakum, maka jika mereka telah taat kepada kalian, fima yuradu minhunna, pada perkara-perkara yang dimaksudkan dari mereka, fala tabghu, maka janganlah kalian menuntut, tatlubu, jangan kalian mencari, alaihinna, di atas mereka, sabila, jalan, tariqan, jalan kepada memukul mereka secara zalim. Kan ada juga akal yang begituan. Ketika istrinya dia lihat khawatir kalau ditinggalkan oleh suaminya, suaminya menjadi-jadi. Tadi hanya diminta kopi, besok kopi sekalian teh, kemudian bubur ini bubur itu, kemudian nasi goreng jam 3 malam. Bangunkan istrinya, Mun, apa nih? Nasi goreng buatin saya. Jam 3 gini nasi goreng. Kan saya ceraikan. Oh iya mah, takut jangan ceraikan. Itu bahaya itu namanya. Kalau mereka sudah taat kepada kalian, jangan cari-cari jalan untuk memukul mereka, menzalimi mereka, selagi mereka masih melakukan sesuatu yang menjadi kewajiban. Jangan diminta lebih daripada itu. Itu tabiat manusia. Innallaha kana aliman kabira, sesungguhnya Allah ada, ya Allah maha tinggi lagi maha besar. Fahdharuhu, takutlah kamu kepadanya Allah. Waspadalah kamu akannya Allah. Ayyu'akibakum, bahwa Allah akan menyiksa kalian jika kalian menzalimi mereka istri-istri. Ada jalan keluar di situ. Istrinya ini nggak bakalan kemana-mana ini. Ditinggalkan pun menggigil dia. Saya berkuasa. Akhirnya suaminya asalan. Ingat, Allah akan menyiksa kamu kalau sampai ada kezaliman.
Karena kamu lihat dia adalah wanita sebatang kara, tidak ada tempat kakak untuk mengadu, tidak ada keluarga, tidak ada karib kerabat, lalu kamu buat dia semena-mena, kamu perbudak, bukan lagi melakukan tugas sebagai seorang istri, tapi lebih daripada itu perbudakan. Karena kamu tahu dia tidak akan bisa mengadu sama siapapun. Mana mau mengadu dia? Dia wanita sebatang kara, sisa korban gempa bumi. Hidupnya pun sudah syukur ya dengan adanya laki-laki yang menaunginya. Kemudian karena laki-lakinya tahu atas hal itu, dia buat seenaknya. Karena dilihat istrinya taat pada dasar ketakutan. Allah mengancam di ayat ini, Allah akan siksa kamu kalau kamu berbuat zalim. Cukup, insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.